harta karun emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan meminum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Dan sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangannya. Ia pun langsung duduk dan membaur bersama mereka. "Ya Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru, Abu Nawas," jawab temannya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas. "Hakim yang lama dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi." "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudmu gimana, Abu Nawas? Apa hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini kawan-kawan, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ucap Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian ucapan Abu Nawas itu beredar di masyarakat hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar kabar itu, sang hakim pun menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas, lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkapnya. Mengetahui dirinya akan ditangkap, Abu Nawas pun segera kabur dan bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas dengan wajah ceria. Setibanya di rumah hakim, sang hakim dibuat kaget oleh kedatangan Abu Nawas. Ia menunjukkan sikap seolah-olah setia dan patuh. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim dengan nada emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya ingin menghadap Tuan lebih awal supaya saya bisa segera mendapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat pada hukum. Lalu apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya hakim. "Saya sangat sibuk Tuan Hakim." "Sibuk? Sibuk apa kamu?" "Begini Tuan Hakim, kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun terperangah mendengar itu. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang sedikit, Abu Nawas. Dari mana kamu menemukannya?" "Dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika aku sedang mencangkul tanah, tidak sengaja aku menemukan emas Tuan. Setelah aku coba tawar-tawarkan, ternyata harganya senilai 10.000 dinar Tuan," jawab Abu Nawas. "Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kamu lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim penasaran. "Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan untuk membeli tanah Tuan. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya membeli perlengkapan untuk istana seperti kursi mewah, karpet mahal, dan kisarannya kurang lebih sekitar 100 dinar Tuan. Saya juga ingin memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus. Kira-kira 100 dinar Tuan," jelas Abu Nawas. Sang hakim pun semakin tertarik. "Masih banyak sisa uangnya Abu Nawas. Akan kamu apakan lagi?" "Saya akan memberikan 100 dinar kepada orang-orang miskin di kota ini Tuan," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya masih banyak Abu Nawas?" tanya sang hakim makin penasaran. "Lalu saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini," ucap Abu Nawas.
Mendengar itu, mata sang hakim pun langsung berbinar. Raut wajah bahagia terlihat begitu jelas. "Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum Tuan," pancing Abu Nawas. "Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian aku juga sudah tidak marah lagi kepadamu," sahut sang hakim. "Wah, benar Tuan. Apa saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, kamu sudah saya maafkan. Kamu bebas dari hukuman Abu Nawas," ujar sang hakim. Dan selanjutnya sang hakim pun mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa pun disuguhkan. Setelah selesai makan, sang hakim kembali bertanya, "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum Abu Nawas?" "Ya, belum Tuan Hakim." "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpannya di tempat yang aman kan?" tanya Tuan Hakim. "Itu dia masalahnya Tuan. Sewaktu aku kebingungan mencari tempat yang aman, istriku membangunkanku dari tidur Tuan. Dan saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua gara-gara istriku Tuan. Coba kalau dia membangunkanku setelah aku menyimpan emasnya. Pasti emas itu aman," tutur Abu Nawas. "Jadi maksudmu emas yang kamu bicarakan ini hanya di mimpi?" tanya sang hakim kaget. Ya kurang lebih seperti itu Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun kecewa berat. Ia mau marah, tapi ia sudah terlanjur memaafkan Abu Nawas. Belum lagi hidangan besar yang ia telah suguhkan. Kekecewaannya semakin dalam ketika melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan, mencelupkan jarinya lalu menjilat madu itu tanpa henti. Tentu saja sang hakim pun menjadi semakin jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," tegur sang hakim. Namun dengan enteng Abu Nawas hanya menjawab, "Hanya Allah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," katanya sambil tetap menjilat madu. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu para pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Jadi berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Ya sudah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Dan satu hal yang Abu Nawas ketahui tentang si penjual itu, bahwa dia adalah orang yang tidak suka diremehkan, apalagi masalah uang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan sekali persediaan buah labuku sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Baiklah, tapi kayaknya kamu tidak akan mampu membelinya deh," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual itu pun menjadi jengkel. "Sebut saja, berapa harganya?" tanya si penjual dengan emosi. "Ya murah sih, cuma 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya mahal begitu?" timpal si penjual.
Tuh kan, sudah aku bilang, kamu itu tak akan mampu membelinya, sahut Abu Nawas. Wah, jangan menghina kamu Abu Nawas. Aku bukan nggak mampu, tapi harganya itu loh, nggak wajar, kata si penjual. Nggak wajar gimana? Ini itu bukan labu sembarangan, ini labu sakti. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberikan kekayaan yang tak terhingga, jelas Abu Nawas. Si penjual buah sejenak terdiam. Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Gak percaya aku, pikir si penjual buah. Tapi karena masih penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia pun memotong buah labunya menjadi 2 bagian. Wah, kurang ajar, ini sih cuma labu biasa. Ketipu Abu Nawas ini, kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasannya. Abu Nawas, kamu telah menipuku. Kembalikan uangku. Kamu bilang ini labu ajaib. Ternyata hanya buah labu biasa, bentak si penjual buah. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, bener kok itu labu ajaib. Coba pikir, kamu mau membelinya dengan harga yang mahal hanya sekedar untuk memastikan kebenarannya? Ya tentu sajalah, itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku, pinta si penjual buah. Weh, ya nggak bisa dong. Uangmu sudah nggak ada padaku. Uangmu sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Mau apa kamu? Kalau kamu masih ngeyel pingin uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. Waduh, jangan dong Abu Nawas. Ya sudahlah, aku nggak lagi menginginkan uangku, kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. Burung apa yang kamu jual? Tanya Abu Nawas. Burung beo, tuan, jawab si penjual. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Murah, tuan, cuma 100 dinar, jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu, puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi, begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa, kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, oh, saya lupa ngasih tahu, tuan. Burung ini memang sangat pendiam, tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru, ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab, batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan, seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda Raja kemudian mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana dengan membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana yang namanya Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan Hakim. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ya Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun segera menemui hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa tergelincir di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali, tapi buah-buahan itu terus menggelinding. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah berupa 1 butir buah. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun tersenyum dan berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kamu berhak menerima hadiah besar dariku, Abu Nawas." Tuan Hakim lalu menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahu istrinya, "Tadinya aku pikir dia itu hakim kejam. Ternyata ia sangat baik dan dermawan." "Kenapa kamu bilang dia sangat baik dan dermawan, suamiku?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku hanya memberinya hadiah 1 butir buah loh," kata Abu Nawas. "Wah, kalau gitu, kenapa tidak kamu ulangi saja? Besok kamu datang lagi ke istana dan bawalah buah yang banyak. Pasti kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi, suamiku," kata istrinya dengan senang. Dan benar saja, keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah durian. Ketika dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanya si kawan. "Mau ke istana Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Kamu bawa buah durian itu?" "Waduh, durian itu banyak durinya, Abu Nawas. Lebih baik diganti buah yang lebih pantas lah, seperti buah anggur contohnya," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lalu ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat, dan Abu Nawas pun mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku itu paling benci sama buah anggur," teriak Tuan Hakim dengan emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal untuk melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah, Abu Nawas? Padahal aku sedang menghukummu," tanya Tuan Hakim. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini Tuan Hakim, awalnya itu aku akan membawa sekeranjang buah durian ke sini. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau aku jadi bawa buah durian, pasti kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku ini?" Spontan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak mendengar alasan dari Abu Nawas. Ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Begitulah Abu Nawas selalu bisa lolos dari hukuman dengan cara yang unik, walaupun sebenarnya dia itu bersalah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja.
Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir Paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu, tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja Paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, pertunjukan Paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi Paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang Paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa Paduka," jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang melakukan pengembaraan, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai besar yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai ke kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampung mereka, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi saat itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan di kampung tersebut, di mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami ini rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah Tuan," kata mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk miskin, dan membangun jembatan sendiri pun tidak mungkin karena mereka tidak tahu caranya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya.
Sebenarnya sih kalian tidak perlu membangun jembatan. Kalian itu cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. Bagaimana caranya Tuan Abu? Tanya mereka. Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius karena penasaran dengan langkah selanjutnya. Wahai Tuan Abu, apa kamu yakin ini adalah ide terbaik? Tanya pemimpin kampung. Oh tentu saja. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Karena kalian tak perlu mengeluarkan uang sama sekali, jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga agar mau menuruti saran tersebut. Dan keesokan harinya para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan memindahkan pasirnya ke tepian. Namun setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung menjadi dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana ini Tuan Abu? Usulanmu justru membuat keadaan semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin lebar dan semakin sulit untuk dilintasi, keluh para warga. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan Tuan Abu? Tanya mereka. Kalau soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan, tapi tidak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya? Kata para warga dengan emosi. Tenang, sabar. Nih, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang ini untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Tuan Abu, dari mana uang itu? Kami tidak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya adalah hasil dari menjual pasir yang mereka gali selama 1 bulan ini. Nah, kalian ingat kan, orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika, para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Berkat usulan dari Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan yang selama ini telah mereka impikan. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja meminta sesuatu keinginan yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya? Tanya Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Oh tentu saja Paduka. Apa tantangannya? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja kembali berkata, kamu yakin Abu Nawas? Pikirkan dulu baik-baik sebelum terlanjur. Karena kalau sampai kamu gagal, hukuman berat siap menantimu. Jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak takut sedikit pun. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. Hamba yakin Paduka. Ya, asalkan hadiahnya juga besar, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi awas, kalau kamu gagal,
Kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Setuju kamu? Tanya Baginda Raja. Oh, siap dong Paduka. Beritahu saya apa tantangannya, kata Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku, perintah Baginda Raja. Apa itu, wahai Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Aku ingin mempunyai cincin ajaib Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Cincin ajaib? Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Ya, supaya aku tidak bisa terlihatlah Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat? Tanya Abu Nawas memastikan. Nah, benar itu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu, pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. Bagaimana Abu Nawas? Sanggup nggak kamu untuk mendapatkannya? Tanya Baginda Raja memastikan. Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu, jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang kamu boleh pulang, kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah Abu Nawas ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Hebat kamu Abu Nawas, belum genap seminggu loh ini, tapi kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan susah payah, balas Abu Nawas. Oh ya? Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Ya, adalah Paduka di sebuah tempat rahasia. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu dengan seorang kakek sakti, tapi sayang, menurut kakek itu cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Yang terpenting kamu bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat, jawab Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, kata Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas? Kamu jangan berbelit-belit lah, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas dengan hati-hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, ayo ikut saya, ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas pun membawa obor sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Tenang Paduka, tidak lama lagi Paduka juga akan melihat keajaiban dari cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas pun terpleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyaut. Kamu di sebelah mana Abu Nawas? Aku tidak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, jawab Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun kembali menyalakan obor di tangannya. Sekarang bagaimana Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku sudah bisa melihatmu. Tapi kamu masih bisa berjalan kan? Tanya Baginda Raja. Bisa Paduka, alhamdulillah kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja pun masih heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kamu akan membuktikannya kepadaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi, saya kan sudah membuktikannya Paduka, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja.
Tadi Paduka, waktu saya terjatuh dan minta tolong, saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan bahwa Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Baginda Raja dan membuatnya tertawa. Akhirnya, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar. Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu, dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak," tutur Baginda Raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. "Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat, apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut. Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir. Harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan.
Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ahli fikih merasa resah karena sebuah perkara hukum yang dihadapinya. Setelah berpikir yang cukup lumayan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menemui sang sufi yang bernama Abu Nawas, yang tentunya terkenal dengan kebijaksanaannya. Tanpa basa-basi, ahli fikih itu langsung menyampaikan keresahannya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin kamu memberikan fatwa mengenai keresahanku ini, Abu Nawas." "Ya, semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ahli fikih dengan nada penuh harap. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Memangnya keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja." "Jadi begini Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya ahli fikih itu penuh kekhawatiran. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wahai sang fikih, janganlah terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Kalau begitu, fatwa apa yang bisa kau berikan padaku mengenai perkara ini, Abu Nawas?" desak ahli fikih itu, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab dengan senyum, "Ya, berjalanlah sesukamu, depan atau belakang, kanan atau kiri, itu semua sama saja. Yang penting kan kamu jangan menaiki keranda jenazahnya." Mendengar jawaban tersebut, sang ahli fikih yang tadinya serius dan tegang berubah menjadi tawa. Ia pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan, merasa bahwa keresahannya telah terjawab dengan cara yang cerdik oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya.
Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Namun saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas dan Abu Jahil akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah padang yang terbuka. Malam itu langit cerah bertabur bintang, angin berhembus sejuk dan perut mereka mulai keroncongan. Mereka pun mendirikan kemah seadanya. Abu Jahil lalu merebahkan tubuhnya dengan malas sambil menguap lebar. "Abu Nawas, berilah keledai kita makanan supaya besok kuat untuk berjalan. Aku sudah sangat capek, Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan mata yang setengah terpejam. Abu Nawas yang juga kelelahan pun langsung menolak. "Aku juga capek, Abu Jahil. Seharian aku juga belum istirahat." Keduanya pun mulai berdebat, tak ada yang mau mengalah. Masing-masing bersikeras bahwa dirinya lebih lelah. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. "Ya sudah, begini saja, kita buat kesepakatan. Siapa yang pertama kali berbicara, dialah yang harus memberi makan keledai," usul Abu Nawas. Abu Jahil pun berpikir sejenak, lalu mengangguk tanda setuju. "Baik, aku setuju." Dan sejak saat itu keduanya pun diam seribu bahasa. Tidak ada yang berani berbicara duluan karena tidak mau kalah. Dan tak butuh waktu lama, keduanya pun tertidur pulas di dalam kemah. Menjelang tengah malam, Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia terbangun dan mengintip keluar kemah. Matanya terbelalak ketika melihat sesosok bayangan hitam sedang mengendap-endap masuk ke dalam kemah mereka. Pencuri. Namun Abu Nawas langsung teringat dengan kesepakatan mereka. Jika ia berbicara lebih dulu, berarti dialah yang harus memberi makan keledai. Ia pun tetap diam dan hanya memperhatikan gerak-gerik pencuri itu dengan waspada. Si pencuri mulai mengacak-ngacak barang mereka,
mengambil perbekalan, kantung uang, dan bahkan selimut Abu Jahil. Tapi Abu Nawas tetap tak bergeming. Pencuri itu semakin berani. Ia mengambil sisa makanan mereka, lalu membawa pelana keledai. Bahkan ia hampir saja mencuri keledai mereka. Namun karena keledai itu cukup keras kepala, akhirnya pencuri itu menyerah dan pergi dengan membawa barang-barang yang lain. Sementara itu, Abu Jahil masih mendengkur dengan nyenyak, sama sekali tidak menyadari kejadian itu. Dan keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menyinari padang terbuka, Abu Jahil terbangun sambil menguap lebar. Namun begitu melihat sekeliling, wajahnya langsung pucat. "Astagfirullah, kita dirampok, Abu Nawas!" teriaknya panik. Abu Nawas yang masih bersantai pun menjawab dengan tawa kegirangan. "Hahaha, kau kalah, Abu Jahil. Kamu yang harus memberi makan keledai," kata Abu Nawas dengan riang. Abu Jahil pun menatapnya dengan wajah yang bingung sekaligus marah. "Kamu sudah gila, Abu Nawas. Barang-barang kita habis dicuri dan kamu malah senang." Abu Nawas pun mengangguk santai. "Tentu saja aku senang. Itu artinya aku tidak perlu memberi makan keledai." Abu Jahil pun hampir pingsan mendengar jawaban itu. "Tapi kenapa kamu tidak berteriak atau setidaknya membangunkanku, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kesal. Abu Nawas pun mengangkat bahu. "Oh, tidak bisa. Kalau aku melakukannya, aku yang kalah dan harus memberi makan keledai." Abu Jahil pun menepuk jidatnya dengan frustasi. "Dasar gila kamu, Abu Nawas. Kita kehilangan semua barang, tapi yang kamu pikirkan cuma keledai." Abu Nawas pun tersenyum dengan santai. "Tenang saja, Abu Jahil. Yang penting kita masih punya keledai. Kalau keledai kita pintar, mungkin dia bisa menemukan jalan ke kota terdekat, dan kita bisa mencari makanan di sana." Abu Jahil pun hanya bisa menghela nafas panjang sambil menatap keledai mereka yang tampak lebih pintar daripada Abu Nawas pagi itu. Sementara itu, keledai mereka pun mengembik pelan, seolah berkata lapar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh dengan kegelisahan. "Tuan Abu, maukah Tuan menolongku?" tanya wanita itu dengan nada memohon. "Masalah apa yang kau alami?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Aku sedang mengandung, Tuan Abu, tapi aku tidak punya suami, Tuan." Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Kamu telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak, Tuan. Demi Allah, tidak, Tuan. Bayi dalam kandunganku ini adalah akibat dari perbuatan keji, Tuan. Aku diperkosa oleh seseorang yang tidak kukenal beberapa bulan lalu, Tuan." Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Oh, begitu. Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kemudian. "Aku ingin Tuan Abu berpura-pura menjadi suamiku," kata wanita itu. "Aku malu, Tuan, jika orang-orang tahu aku punya anak tanpa suami. Mereka pasti akan menganggapku wanita yang tidak baik, Tuan." Merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan 3 bulan kemudian tersiar kabar bahwa wanita itu telah melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang bertanya siapa ayahnya, wanita itu dengan yakin menyebut nama Abu Nawas. "Aku sudah menikah dengannya selama 3 bulan ini," aku si wanita. Kabar ini pun segera menjadi buah bibir. Ada yang mencibir, ada pula yang menghujat. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak ambil pusing. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kawan,
aku ingin bertanya kepadamu. Oh, silakan kawan, jawab Abu Nawas santai. Apa benar wanita yang melahirkan itu adalah istrimu? Ya, benar, dia itu istriku, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Oh, baiklah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menikah dengannya? Ya, kurang lebih 3 bulanan inilah, kata Abu Nawas. Sahabatnya pun mengangguk, lalu mengernyitkan bingung. Tapi, bukankah biasanya seorang wanita mengandung selama 9 bulan, Abu Nawas? Benar, jawab Abu Nawas. Lalu, bagaimana bisa kamu punya anak dalam waktu hanya 3 bulan? Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, hitungannya sederhana kawan. Sekarang aku bertanya balik kepadamu. Sudah berapa lama aku menikahi wanita itu? 3 bulan, jawab sahabatnya. Dan sudah berapa lama wanita itu menikah denganku? 3 bulan juga, sahabatnya mengulang jawaban yang sama. Dan setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungannya? 3 bulan juga. Nah, kalau dijumlahkan 3 bulan, ditambah 3 bulan dan ditambah 3 bulan, hasilnya 9 bulan. Sesuai dengan hitungan yang kamu kira kan? Jelas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Sahabatnya terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Dan setelah berpikir sejenak, ia pun menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tunggu, ada yang aneh di sini. Tapi entah kenapa aku merasa hitungan itu benar ya? Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan sahabatnya yang masih bingung dengan logika yang tak masuk akal, tetapi terasa masuk akal itu. Kisah selanjutnya. Pada malam itu, suasana di rumah Abu Nawas begitu mencekam. Istrinya sedang marah besar dan suara omelannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga. Wah, ini pasti pertengkaran serius, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Kasihan Abu Nawas, dia pasti kena batunya kali ini, timpal yang lainnya. Seisi kampung pun berkumpul diam-diam di depan rumah Abu Nawas. Mereka ingin tahu bagaimana nasib pria cerdik itu saat menghadapi istrinya yang sedang naik pitam. Suara bentakan semakin keras, disusul dengan barang-barang yang dilempar. Warga mulai tegang, lalu tiba-tiba brak! Sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari dalam rumah Abu Nawas. Keheningan sejenak meliputi seluruh kampung. Warga menahan nafas. Apa itu? Bisik seseorang. Jangan-jangan Abu Nawas dilempar keluar jendela. Atau mungkin meja makannya yang terbalik. Namun setelah beberapa saat, suara Abu Nawas pun terdengar lagi. Rupanya pertengkaran masih berlanjut. Warga yang tadinya berniat mengintip pun perlahan-lahan mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya, seorang tetangga yang masih penasaran datang menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya menyeruput teh pagi. Apa yang terjadi tadi malam, Abu Nawas? Apakah semua baik-baik saja? Tanya tetangganya penuh ingin tahu. Abu Nawas pun hanya tersenyum santai. Oh, semuanya baik-baik saja kawan, jawabnya tenang. Tetangganya pun masih belum puas. Tapi tadi malam aku mendengar suara benturan sangat keras, Abu Nawas. Kamu yakin tidak apa-apa? Abu Nawas pun mengangkat bahu. Oh, itu hanya sepatuku yang jatuh dari loteng, katanya sambil menyeruput teh pagi. Tetangganya pun mengernyitkan heran. Sepatu? Tapi kenapa suaranya begitu keras, Abu Nawas? Abu Nawas pun menghela nafas dan dengan nada santai menjawab. Ya, kebetulan waktu itu aku masih memakai sepatu itu. Tetangganya pun terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas.
Lalu begitu menyadari maksudnya, ia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas," katanya sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berpikir, untung cuma sepatu, bukan lemari.